Perkenalkan, namaku Tony Husada, seorang kolumnis sederhana berusia awal 40 tahun yang bekerja pengaruh waktu di harian analisis. Menulis adalah bagian dari hidupku. Entah kenapa, aku tidak terlalu tertarik dengan sisi pendapatan dari menjadi kolumnis. Tetapi, aku menjadi kolumnis karena memang senang menulis. Aku tinggal di kota Madani. Pandemi akhir-akhir ini beserta semua dampaknya membuat aku lebih suka tinggal di rumah, dan ini artinya aku jadi punya lebih banyak waktu untuk menulis. Tetapi kegiatan menulis yang aku lakukan akhir-akhir ini lebih kepada menyalurkan hobi akan kenangan masa lalu hidupku, bukan untuk mengisi artikel di perusahaan surat kabar tempatku bekerja. Ya, kenangan masa lalu. Aku lahir di sebuah kota kecil, kota Kabana, yang tidak jauh dari tempat tinggalku sekarang. Ayah dan ibuku, Halim Husada dan Anita Husada, adalah event organizer yang dikenal baik oleh masyarakat di kota kelahiranku. Usaha mereka cukup sukses dan bisa dikatakan bahwa masa kecilku berkecukupan secara materi untuk ukuran orang-orang di kota kami. Aku ingat waktu itu, bulan Mei tahun 2000, usiaku 19 tahun dan sudah lebih kurang setahun lamanya aku lulus dari bangku SMA. Ibuku menyarankan aku untuk melanjutkan pendidikanku ke perguruan tinggi, sedangkan ayahku lebih suka kalau aku terjun ke bidang usaha mereka yang cukup berkembang saat itu. Aku sendiri pernah menyatakan kepada orang tuaku bahwa aku lebih suka menekuni bidang penulisan yang tentu saja tidak langsung begitu saja berterima kepada kedua orang tuaku. Maka kami sepakat agar aku diberikan waktu 1 atau 2 tahun untuk merenungkan keputusan apa yang akan aku ambil. Dalam hal ini, aku memang memujikan kedua orang tuaku yang sangat toleran dalam memperhatikan kebutuhan dan keinginan putra tunggal mereka. Usaha orang tuaku yang berkembang pesat membuat mereka sering berpergian keluar kota pada akhir pekan, walau memang tidak selalu. Aku sering tinggal sendiri di rumah, khususnya apabila 2 asisten orang tuaku, yaitu Atika yang sering kupanggil Mpok Ati, dan Santika yang sering kupanggil Kak Santi, juga ikut membantu mereka apabila ada acara-acara yang cukup besar. Bisa dikatakan bahwa kedua orang tuaku bukan hanya melakukan pekerjaan mereka sekedar untuk menafkahi keluarga, melainkan mereka memang mencintai pekerjaan mereka sebagai event organizer. Rumah tinggal keluarga kami pada waktu itu terletak di Gang Sahabat, sebuah gang yang rapi di Jalan Besar Malintang. Karena gang ini tidak jauh dari kompleks perkantoran dan pemerintahan di kota kami, maka banyak penghuninya adalah orang-orang dari kalangan eksekutif dan pengusaha setempat. Bisa dikatakan bahwa kebanyakan penghuninya adalah kalangan menengah di kota kami. Beberapa waktu yang lalu saat kisah ini kuceritakan, ada penghuni baru yang membeli rumah tinggal persis di depan rumah kami, yaitu segera setelah penghuni lamanya menjual rumah tersebut karena dipindah tugaskan oleh atasannya ke kota lain. Nah, aku senang menceritakan tentang penghuni baru ini karena dari sinilah bermula serangkaian kisah menarik yang akan senantiasa kukenang sepanjang perjalanan hidupku. Adapun penghuni rumah itu bagiku cukup unik. Aku hanya pernah sekali mendengarnya bertegur sapa dengan ayahku saat awal kepindahan mereka ke rumah itu, dan aku ingat bahwa dia memperkenalkan dirinya sebagai Bapak David, yang bekerja sebagai seorang pengacara dan yang harus sering berpergian demi pekerjaannya ke beberapa kota yang berbeda. Selain dia, ada seorang keponakannya yang juga tinggal bersamanya. Penampilan anak laki-laki itu sama sekali tidak menonjol. Usianya lebih kurang sebaya denganku. Tinggi badan dan perawakannya yang sedang juga mirip denganku. Hanya saja warna kulitnya sawo matang, jadi lebih gelap dari warna kulitku yang cenderung lebih terang. Dia suka mengenakan topi yang dikenakannya secara serampangan. Selain itu kepalanya tidak bisa diam, sebentar-sebentar berputar ke arah mana saja yang menarik perhatiannya. Raut wajahnya menyelidik dan kesannya tidak selalu peduli kepada satu pokok bahasan, namun mengalihkan perhatian kepada hal-hal yang dia sukai saja. Aku yakin anak itu sedikit autis. Demikianlah perasaanku terhadap anak itu. Namun hal itu tidak berapa lama kemudian terlupakan olehku, karena bagiku kepribadian anak itu tidak terlalu menarik, terkesan tidak berpendidikan dan kampungan. Setidaknya demikian perasaanku sampai tiba suatu kejadian luar biasa yang dialami keluarga kami, sebagaimana yang akan kuceritakan berikut ini. Di minggu terakhir bulan itu, orang tuaku mendapat suatu pekerjaan yang besar. Ada seorang pengusaha kelas kakap di kota kami yang menikahkan anaknya dengan putri seorang pejabat tinggi dari kota lain. Orang tuaku sendiri dipercaya oleh sang pengusaha untuk menjadi event organizer di pesta pernikahan anaknya yang tergolong mewah di sebuah hotel berbintang di kota tempat tinggal pejabat tinggi tersebut. Ada setidaknya 1000 undangan. Maka masuk akal bahwa selama minggu itu, orang tuaku dengan dibantu oleh Mpok Ati dan Kak Santi
harus mengerjakan banyak sekali persiapan. Mereka sampai harus meminta Pak Andi, rekanan seprofesi mereka yang tinggal di kota tersebut, untuk membantu menangani beberapa hal agar beban kerja mereka tidak terlalu berat sampai tugas mereka selesai. Ya, aku ingat mereka begitu sibuk kala itu. Acara pernikahannya sendiri dilaksanakan pada akhir pekan. Aku ingat bahwa sepanjang minggu itu, ayah dan ibuku bolak-balik dari kota lain tersebut ke rumah kami yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari tempat diadakannya pesta pernikahan tersebut. Namun pada hari Jumat malam, sehari sebelum pesta berlangsung, ayahku memesankan kepadaku bahwa mereka akan berangkat keesokan harinya saat pagi-pagi sekali dan akan kembali pada hari Minggu mengingat begitu banyak tugas yang harus mereka tuntaskan pada perhelatan tersebut. Kami akan berangkat besok untuk menyelesaikan pekerjaan kami pagi-pagi sekali ya nak. Papa akan tinggalkan HP Papa yang baterainya terisi penuh. Nah tolong HP itu selalu kamu bawa-bawa. Jadi, kalau kami perlu menghubungimu, maka kita bisa langsung berkomunikasi lewat HP. Jangan lupa memastikan bahwa gerbang depan senantiasa tergembok dengan baik. Kamu sendiri tidak perlu keluar rumah, karena ibumu akan memastikan bahwa makanan dan kebutuhanmu semua sudah tersedia pada tempatnya. Demikian instruksi ayahku. Dia memang adalah sosok pria yang bertanggung jawab kepada rumah tangganya, dan baginya, perencanaan awal disertai komunikasi itu sangat penting. Maklum, karena tuntutan pekerjaan, dia memang harus selalu membuat perencanaan dan harus sering juga berkomunikasi dengan orang-orang lain. Benar saja, sekitar pukul 5.30 WIB keesokan paginya, mereka semua berangkat menyelesaikan pekerjaan mereka di pesta pernikahan tersebut. Namun tidak lupa ibuku yang penyayang memastikan bahwa di lemari makanan telah tersedia makanan buatku, mulai dari sarapan sampai makan malam. Ada juga nasi hangat yang disimpan dalam wadah penghangat. Buah-buahan tersedia di dalam kulkas. Orang tuaku memang selalu memperhatikanku. Maklumlah, aku adalah anak tunggal kesayangan mereka. Pukul 8.00 WIB, ayahku menghubungiku lewat HP. "Iya, Pak," kataku menjawab sambil menguap. Loh, jagoan Papa kok belum bangun jam segini? Kata ayahku dengan akrab. "Maklum, Pak, kan aku nggak harus pergi ke sekolah lagi," jawabku dengan santai. Ya, tidak begitu juga dong sayang. Nah sekarang, kamu harus bangun. Sebelum sarapan, kamu harus cek semua pintu, apakah masih terkunci dengan baik seperti saat kami tinggalkan tadi, di saat kamu masih tidur. Untuk membuka pintu depan, kamu bisa mempergunakan anak kunci yang Papa letakkan tadi pagi di meja belajarmu. Ayo, Papa tidak akan tutup pembicaraan kita melalui HP ini sebelum kamu bangun dan mengerjakan yang Papa sebutkan barusan. Demikian perintah ayahku. Nadanya kebapakan, tetapi mengandung perintah yang harus dituruti. Aku lalu beranjak dari tempat tidur dengan malas, mengambil anak kunci yang telah diletakkan di meja belajarku, membuka pintu depan, dan lalu menuju ke gerbang depan. Gerbang depan tergembok dengan baik. "Semuanya terkunci dan tergembok dengan baik, Pak," laporku kepada ayahku seraya aku berdiri di dekat gerbang depan rumah kami. Oke, bagus, kata ayahku. Lalu menambahkan, nah sekarang kamu jangan lupa sarapan ya nak. Kamu bisa mengisi waktumu dengan bermain gitar, membaca, atau melakukan hal-hal lain. Yang penting harus yang positif ya nak. Tegas ayahku. "Siap, Papa," kataku. Sampai jumpa ya. Ibumu sedang mempersiapkan riasan pengantin. Kalau pekerjaan ini sukses, nanti kita jalan-jalan ke pantai ya. Sampai jumpa besok, kata ayahku. "Oke, Pak, salam buat mama tersayang, Pok Ati dan Kak Santi," kataku menutup pembicaraan kami. Ayah memang tahu kalau aku suka sekali bertamasya ke pantai. Jadi saat mereka punya waktu luang, mereka pasti menghadiahkanku dengan acara tamasya ke pantai. Aku lalu beranjak ke rumah dan karena menuruti instruksi ayahku, aku lalu merapikan tempat tidur, menggosok gigi, dan menikmati sarapan nasi goreng spesial buatan ibuku. Ada teh manis juga yang masih hangat karena ditempatkan di dalam wadah penghangat minuman. Setelah sarapan, aku merasa tidak mood untuk membaca ataupun bermain gitar dan melakukan kegiatan lainnya. Namun rasanya aku ingin mengisi waktu dengan bermain game balapan. Waktu itu komputer belum secanggih saat ini. Namun untuk ukuran pada waktu itu, kemampuan finansial membelikan satu unit komputer buatku sudah membuktikan bahwa orang tuaku memang dikategorikan berkecukupan. Tidak terasa waktu berlalu. Aku melirik jam tanganku dan ternyata sudah jam 14.30 WIB.
Pantas saja aku mulai merasa lapar lagi. Dengan segera, aku menuju ke lemari makanan. Tidak lama kemudian, aku sudah menyantap habis menu makan siang yang sudah disisihkan ibuku. Ikan nila goreng sambal dan tumis kangkung buatan Po Ati yang enak sekali. Hidupku memang santai sekali, dan tidak ada beban hidup pada waktu itu. Mungkin kalau seandainya keajaiban mesin waktu memang ada, ingin rasanya aku kembali ke masa-masa itu dan menjadi remaja lagi. Tetapi aku tahu itu hanya angan-angan belaka. Nah, selesai makan siang, aku kembali tenggelam dalam permainan game untuk mengisi kebosanan. Saat asik bermain di ruang tamu, sekitar pukul 15:15 WIB, bel berbunyi. Tombol bel itu sendiri terpasang di sisi kiri gerbang depan rumah kami, sehingga siapapun yang ingin bertamu dapat dengan mudah menjangkau dan menggunakannya. Aku beranjak dan membuka pintu. Dua orang petugas resmi dari Telekom yang berseragam menyapaku dengan ramah. Selamat sore anak muda, saya Bambang, dan ini teman saya Iwan. Apakah kami bisa berbicara sebentar dengan Bapak Halim atau Ibu Anita Husada? Demikian kata sang petugas yang memiliki name tag dengan nama Bambang Syafri tersemat di kantong baju dada sebelah kirinya. Rekannya sendiri yang berdiri di sebelahnya juga memakai seragam lengkap Telekom dengan name tag yang juga tersemat di posisi yang sama dengan nama yang tertera di situ adalah Iwan Prayuda. Mereka berdua punya wajah yang simpatik, lengkap dengan kumis dan jambang masing-masing yang dirawat dengan rapi. Keduanya tersenyum dengan ramah, khas petugas Telekom yang sudah terkenal dengan ciri selalu mengedepankan pelayanan yang prima kepada para pelanggan mereka. Ayah dan ibu sedang bekerja keluar kota. Saya anaknya, jawabku. Oh, kami mohon maaf kalau begitu. Nah, apakah nanti atau mungkin besok pagi kami bisa berbicara dengan beliau? Kata Pak Iwan. Sebaiknya besok pagi saja, Pak. Soalnya mereka bilang baru akan tiba besok pagi, kataku. Kalau begitu, bisakah kami minta kamu sendiri dan setidaknya satu orang di rumah ini untuk menandatangani formulir kunjungan kepada pelanggan kami ini? Soalnya kami butuh ini sebagai bukti bahwa kami sudah melayani pelanggan dengan baik, kata Pak Bambang. Wah, kebetulan hanya saya yang berada di rumah, Pak. Tidak ada yang lain, kataku. Sayang sekali, lantas bagaimana kita bisa membuktikan kepada supervisor bahwa kita telah mengunjungi pelanggan kita ya? Kata Pak Iwan dengan nada bertanya kepada Pak Bambang. Pak Iwan kelihatan kecewa karena belum bisa menuntaskan tugasnya dengan baik. Pak Bambang, yaitu yang ditanya juga tampak sama kecewanya. Lantas setelah berpikir sejenak, dia kemudian berkata kepadaku. Nah, begini saja anak muda. Kalaupun kami tidak bisa membawa formulir bukti kunjungan kepada atasan kami bisa terlebih dahulu meminta izin kepada atasan kami untuk kembali nanti sekitar jam 18.30 WIB. Untuk memperbaiki masalah yang ada di jaringan telepon rumah ini. Fisik panel sirkuit yang bermasalah yang nantinya kami ganti tersebut akan menjadi bukti bahwa kami telah melakukan tugas kami dengan baik sesuai instruksi atasan kami. Nah, kalau kami mendapat izin atasan, maka kami nanti akan kembali sekitar jam tersebut. Apakah ada kendala dengan jaringan telepon kami, Pak? Tanyaku. Iya, benar, jawab Pak Iwan. Dan kemudian seraya menunjuk ke tiang telepon yang terdekat dengan rumah kami dan yang juga berdekatan dengan rumah keluarga Pak Subangun, tetangga yang berjarak 2 rumah dari kami. Ia kemudian menambahkan, kami melihat data tagihan di kantor kami dan mendapati bahwa tagihan telepon rumah ini untuk bulan ini jauh lebih besar dari biasanya. Jadi kami khawatir, jangan-jangan ada kesalahan instalasi sirkuit yang terpasang dari tiang terdekat itu, sehingga pemakaian dari tangga sebelah akhirnya secara tidak sengaja akan dibebankan ke pelanggan yang ada di rumah ini. Untuk menjaga agar hubungan antar pelanggan tidak sampai terganggu karena kesalahpahaman, maka alangkah lebih baik kalau masalah ini biar kami saja yang selesaikan, tanpa harus ada dari pelanggan yang saling mempertanyakan hal ini satu dengan yang lain. Kan takutnya nanti timbul perasaan yang tidak enak antar pelanggan. Padahal kalau kami yang bertindak, maka masalahnya langsung selesai dan tidak ada persoalan lagi. Aku berpikir sejenak sehubungan dengan tetanggaku Pak Subangun yang punya 2 anak remaja putri yang saat itu sudah duduk di bangku kelas 1 dan 2 sekolah menengah pertama. Mereka berdua sering aku perhatikan lewat dari depan rumah kami sepulang sekolah atau hendak berangkat les karena tingkah mereka yang mencolok. Mereka suka berbicara dengan volume suara agak keras dan bersemangat sambil tertawa cekikikan menceritakan teman-teman pria sebaya mereka yang pernah menelepon mereka untuk mengajak berkenalan. Dasar anak-anak yang memasuki usia pubertas. Wah, pasti secara diam-diam mereka akan menghubungi teman-teman cowok mereka melalui telepon rumah mereka dengan tanpa sepengetahuan orang tua mereka.
dan karena kesalahan instalasi, maka malah beban biayanya ditanggungkan ke kami. Sungguh tidak adil. Demikian aku membatin. Maka aku segera berkata, "Baik Pak, silahkan datang saja pada waktu yang Bapak mau untuk segera membereskan masalah ini." Baik nak, kalau memang atasan mengizinkan, maka kami akan segera menyelesaikan tugas ini hari ini juga. Terima kasih kerjasamanya ya, kata Pak Bambang dengan sikap sopan dan profesional mengakhiri percakapan. Tidak lama kemudian, mereka berangkat meninggalkanku dengan kendaraan dinas mereka, mobil Isuzu Panther sporty berwarna silver. Di saat aku akan beranjak kembali ke rumah, sebuah suara menegurku. "Hai kawan, boleh minta tolong sebentar?" Kata suara dari seberang jalan. Aku menoleh dan memperhatikan anak muda tetangga depan rumahku yang aku sebutkan di atas. Baru saja pindah ke lingkungan kami, yaitu di rumah di seberang rumah kami. Dia mengenakan kaos biru, celana pendek hitam, dan topi yang miring agak ke sisi kanan kepalanya. Dengan gerakan tangkas, dia kemudian menyeberang jalan gang dan mendekat ke arahku. Aku langsung bisa mencium bau comberan, dan secara refleks langsung mengernyitkan hidung dan dahi. Anak ini sungguh serampangan dan menjijikkan. Jangan-jangan tidak pernah mandi. Demikian aku membatin. Anehnya, bukannya minder, dia malah tergelak. Kawan, tidak usah begitu dong. Iya, aku akui, aku lagi mengganti dudukan WC, lalu tadi ada sedikit kendala teknis, lalu aku keciprakan sesuatu sedikit, dan lantas begini jadinya agak bau. Katanya sambil tertawa terpingkal. Aku diam. Apaan yang lucu, pikirku. Jadi, kamu mau apa? Kataku kemudian dengan nada tidak sabar. Hanya bantuan kecil saja. Pamanku sedang keluar kota dan baru pulang besok siang. Sementara dia menugasi aku untuk memperbaiki dudukan WC di rumah. Aku harus mengabari ke pamanku sekarang bahwa dudukan WC di rumahnya ada retak dan bermasalah, sehingga kalau dia datang besok, dia bisa sekalian membawa dudukan WC yang baru sesuai dengan seleranya. Kata anak itu. Lantas, apa hubunganku dengan WC rumahmu? Tanyaku mulai jengkel. Anak itu malah tersenyum yang bagiku menjadi semakin menjengkelkan. Nah, aku ingin meminjam sebentar HP-mu untuk mengabari pamanku. Apa? Enak saja, kamu kan bisa pakai telepon rumahmu, sergahku. Aku hanya butuh menyampaikan SMS. Dia sedang ada rapat penting, jadi dia bakal marah besar kalau aku mempergunakan telepon untuk berbicara dengannya, katanya. Percakapan antara aku dan anak itu pun berlanjut. Kenapa tidak kamu teleponnya malam saja saat dia tidak ada rapat? Kataku ketus. Dia tidak suka dihubungi lewat dari jam 16 WIB, kecuali bila betul-betul ada situasi yang membahayakan. Katanya begitu sih, dan aku tidak berani menentang perintahnya. Wah, kalau begitu maaf ya, aku tidak punya HP, kataku. Aku lihat sendiri kok, kamu menggunakan HP tadi pagi di dekat gerbang ini. Kebetulan tadi pagi aku sedang menyiram bunga di depan rumah, dan kamu tidak memperhatikan aku, karena asik berkomunikasi menggunakan HP. Katanya. Itu punya ayahku, dan dia pasti tidak suka kalau HP-nya aku pinjamkan ke orang lain, tangkisku. Bahkan untuk tetangga di depan rumahnya yang butuh bantuan? Tanya anak itu menyelidik. Aku merasa terganggu sekali dengan tingkah anak ini. Tetapi di satu sisi, aku juga mulai menghargai sikapnya yang gigih dalam mendapatkan sesuatu. Akhirnya aku menyerah. Baiklah, kamu bisa pergunakan untuk SMS, tidak lebih, tegasku. Oke, sekarang aku harus membawa HP ini ke rumah agar aku bisa dengan tepat menggambarkan kerusakan dudukan WC-nya, katanya. Apa tidak bisa di sini saja? Tanyaku dengan mulai kesal lagi. Ya, aku tidak hafal tipe dudukan WC-nya, jadi aku harus membawanya ke lokasi, katanya. Baiklah, aku tunggu di sini, kataku sambil mengambil HP ayahku dari saku celana dan lalu menyerahkan HP tersebut kepadanya. Terima kasih, katanya sambil menatapku sebentar seraya menerima HP itu. Sekilas, aku bisa melihat dan mengenang tatapan mata itu. Suatu tatapan yang tidak biasa dan sulit didefinisikan. Ada rasa kemenangan di dalam tatapannya. Namun itu dibalut dengan semacam aura keserdikan pengorbanan dan mungkin keberanian. Dia berlari ke rumahnya. Aku menunggu di gerbang rumahku selama sekitar 5 menit yang membosankan. Aku terus menunggu selama sekitar 2 menit, kemudian namun dia tidak muncul juga. Kesabaranku habis. Aku beranjak mengambil kunci gembok gerbang ke meja belajarku di rumah, berniat membuka gerbang rumahku dan menuju ke rumahnya. Aku baru saja akan membuka gembok gerbang depan rumah kami saat kulihat dia tiba-tiba berlari kecil dari rumahnya. Maaf menunggu lama ya, katanya. Wajar kamu minta maaf.
Aku memang sudah menunggu lama, kataku kesal. Tadi, koneksi sinyalnya kurang bagus, jadi aku harus menunggu sebentar. Tetapi belakangan sudah bagus lagi. Nih, lihat, sinyalnya kembali tinggi kan? Katanya sambil memperlihatkan penanda sinyal yang menunjukkan koneksi jaringan sinyal ponsel yang sangat bagus di HP ayahku. Ya sudah, sekarang aku mau masuk kembali ke rumahku, kataku. Aku sangat berterima kasih. Katanya. Aku menatapnya dengan rasa terganggu. Aku juga akan sangat berterima kasih kalau kamu tidak mengganggu waktuku lagi dengan urusan-urusan sepele seperti ini, kataku tajam. Ia tertawa dan berkata, Pasti, aku janji tidak akan mengganggumu hanya karena urusan sepele. Sekali lagi aku menatap wajahnya dengan kesal. Tetapi yang aku perhatikan adalah bahwa di wajahnya tidak ada rasa bersalah dan penyesalan. Tidak juga wajah yang memancarkan rasa terima kasih karena mendapat pertolongan. Sebaliknya, raut wajahnya memancarkan aura seseorang yang merasa bangga saat mampu memberikan sesuatu untuk orang lain. Aku kurang paham. Aku berpikir mungkin anak ini terganggu mentalnya, atau jangan-jangan menuju ke arah kegiatan mental. Waduh, kenapa ya aku harus bernasib buruk ketemu tetangga yang seperti ini? Aku merasa sial. Jadi tanpa berkata apa-apa lagi, aku langsung berbalik masuk ke rumah kami, menutup pintu dan menguncinya. Dari jendela dekat pintu depan, aku mengintip anak itu sekali lagi. Tetapi kali ini wajahnya sudah berbeda. Tidak ada senyum di wajahnya. Yang ada adalah ekspresi serius dan ketegangan. Tetapi itu hanya sekilas sebelum dia memutar badannya dan berbalik dengan cepat masuk ke rumahnya serta menutup pintu. Aku pernah membaca cerita-cerita seram tentang orang yang disebut psikopat. Aku berpikir, apakah jangan-jangan dia seorang psikopat? Aku jadi ngeri sendiri. Apalagi dia mungkin saja tahu kalau aku sendirian di rumah malam ini. Perasaan takut muncul di hatiku. Dengan gerak refleks, aku langsung mengitari rumah demi memastikan semua kunci rumah dalam kondisi terpasang. Aku sempat berpikir untuk menelepon ke orang tuaku, tetapi pikiran itu cepat kutepis. Tidak masuk akal untuk mengganggu mereka dengan ketakutan-ketakutan seperti itu di saat mereka juga sedang sibuk-sibuknya dengan beban pekerjaan mereka. Lagi pula, aku bukan anak-anak lagi, melainkan remaja yang sehat dan kuat berusia hampir 20 tahun beberapa bulan lagi. Daripada punya pikiran dan ketakutan yang tidak-tidak, aku kembali bermain game di komputer. Selesai semuanya aku mainkan, dan seperti biasa, kalau sudah asik, maka tanpa terasa waktu berlalu dengan cepat. Waktu menunjukkan pukul 18.45 WIB ketika bel rumah kembali berbunyi dan mengusik ketenanganku. Sayup-sayup aku juga sepertinya mendengar suara berdebum pelan setidaknya 2 kali dari rumah tetangga kami yang terletak di belakang rumah di dekat lokasi penjemuran kain cucian. Aku khawatir, jangan-jangan si anak aneh psikopat itu lagi. Diam-diam aku beranjak ke jendela belakang rumah dan memperhatikan dengan seksama. Namun semua kelihatan aman-aman saja, kecuali satu ember besar di sudut kiri halaman belakang yang terjatuh dan airnya tertumpah. Mungkin karena ulah kucing yang melompat, tidak ada yang aneh. Sementara itu, bel kembali berbunyi. Kali ini aku dengan cepat mengintip ke gerbang depan melalui jendela depan rumah kami. Aku bertekad untuk tidak membuka pintu seandainya anak psikopat itu muncul lagi. Tapi setelah mengintip ke arah gerbang dari jendela depan, aku merasa lega karena ternyata bukan anak itu yang muncul, melainkan Pak Bambang, petugas Telekom yang ramah, yang beberapa jam sebelumnya memang mengatakan akan memperbaiki jaringan telepon rumah kami. Aku segera membuka pintu depan rumah dan menyapa dengan tersenyum. Halo Pak, sendirian saja? Tanyaku dengan ramah. Selamat sore, saya dengan Pak Iwan kok. Nah, itu Pak Iwan baru saja membenahi jaringan telepon. Katanya dengan tersenyum sambil menunjuk ke arah tiang telepon di dekat rumah Pak Subangun tetangga kami. Pak Iwan sendiri baru saja selesai turun dari tiang telepon itu. Ini kelihatan dari tali panjatan yang baru saja selesai dirapikannya. Dengan segera dia juga menghampiri kami dan dengan wajah yang tersenyum puas dia berkata, Semuanya sudah tuntas kok di bagian sebelah sini. Memang betul, ternyata ada kesalahan pemasangan seperti yang kami sebutkan tadi. Tetapi sekarang sudah beres kok. Syukurlah Pak, kataku. Sekarang, tinggal memastikan pesawat telepon di rumah agar sudah disesuaikan dengan perubahan ini. Apakah kamu bisa memasangkan hook switch ini ke pesawat telepon kalian? Tanyanya sambil menunjukkan padaku satu komponen tertentu dari pesawat telepon yang diletakkannya di telapak tangannya. Aku tidak pernah memasangnya yang seperti ini sebelumnya, Pak. Kenapa tidak Bapak saja yang memasangnya? Kataku jujur. Oh begitu ya. Kalau begitu apakah saya bisa minta waktu sekitar 1 atau 2 menit untuk memasangnya? Kata Pak Bambang. Silakan Pak, sebentar saya ambil kunci gerbangnya ya. Kataku sambil berlari ke rumah mengambil kunci dan segera membuka gembok gerbang.
Terima kasih kerjasamanya. Kata Pak Bambang seraya dengan sikap profesional menemaniku masuk ke rumah. Aku lalu menunjukkan letak pesawat telepon rumah kami di ruang keluarga. Pak Bambang segera menuju ke pesawat telepon tersebut, mengangkat gagangnya dan berkata, Ada sedikit kendala. Saya akan mengambil perlengkapan tambahan di mobil. Mohon tunggu sebentar ya. Katanya sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, Pak Iwan dengan sigap telah memundurkan mobil dinas mereka, Isuzu Panther Sporty berwarna silver, ke dalam pekarangan kami. Dia kemudian membuka pintu belakang, mengambil kotak peralatan dan tali temali, lalu masuk kembali ke rumah diikuti Pak Bambang. Apakah kendalanya sudah bisa diperbaiki, Pak? Tanyaku. Semua sudah diperbaiki, tinggal bagian akhirnya. Kata Pak Iwan seraya mereka berdua terfokus sebentar ke aneka peralatan yang mereka bawa. Sambil menunggu mereka, secara iseng aku menuju ke pesawat telepon kami, mengangkat gagangnya, namun tidak bisa mendengar bunyi sinyal apapun. Tidak ada sinyal ya, Nak? Kata Pak Bambang. Iya, Pak. Kok bisa ya? Tanyaku jujur. Karena sudah kami putuskan dengan sengaja. Katanya datar dan tanpa ekspresi seraya mengeluarkan berbagai tali dari perlengkapannya. Iya, sekarang tinggal giliran kamu yang akan kami putuskan, dan sesudah itu tidak ada lagi penghalang. Kata Pak Iwan dengan cara santai, namun dengan nada mengancam yang tidak bisa dipungkiri. Maksud Bapak? Tanyaku dengan terbata-bata. Seketika itu juga ketakutan yang amat sangat dan tiba-tiba merambat dengan cepat membuat tubuhku bergetar. Cukup bicaranya. Kami tidak punya banyak waktu. Kami memutuskan mengenai nyawamu sebentar lagi, segera setelah kami selesai menyantroni rumah ini. Kata Pak Bambang. Suaranya yang semula ramah berubah menjadi kasar dan bengis. Seketika itu juga mereka berdua masing-masing mengeluarkan golok panjang dari kotak perlengkapan mereka. Tiarap kamu, sekarang, atau kutebas lehermu. Perintah Pak Iwan. Dengan ketakutan, kuturuti perintahnya. Selanjutnya dengan kasar mereka mengikat kedua tangan dan kakiku, menyumpal mulutku dengan sapu tangan, lalu menyeretku ke toilet. Sesaat sebelum menutup pintu, Pak Bambang mengancam lagi. Kalau kamu berani bertindak macam-macam, maka kami tidak segan-segan menggunakan ini lebih cepat dari seharusnya. Katanya sambil menunjukkan golok panjangnya yang berkilauan. Setelah itu, dia pun menutup pintu toilet dengan kasar. Sayup-sayup aku masih mendengar suara mereka berbicara. Ayo cepat, kita tidak boleh berlama-lama. Segera setelah barang-barangnya kita angkut ke mobil, kita tinggal mengganti plat mobilnya untuk jaga-jaga. Bagaimana dengan anak itu? Nanti kita habisi dia saat kita akan pergi. Baik, kalau begitu, ayo kita cepat cari barang-barang berharga apa saja yang bisa kita bawa dari rumah ini. Ketakutan yang teramat sangat, itulah yang kurasakan. Aku tidak bisa berpikir. Seperti inilah rasanya orang yang sebentar lagi akan menghadapi maut dengan cara yang mengerikan. Menit-menit itu terasa lama dan mencekam. Tiba-tiba aku tersadar bahwa ada HP di saku celanaku. Aku merasa ada secerca harapan. Dengan segala upaya, aku berusaha meraih kantung celanaku sebelah kanan dalam kondisi tangan terikat ke belakang. Tanganku sakit karena aku paksakan untuk bekerja dalam kondisi terikat. Tetapi sebagaimana layaknya orang yang berada di ujung tanduk dan berhadapan dengan maut, aku terus mencoba. Sedikit demi sedikit, dengan berbagai tarikan ke kantong celanaku, HP itu mulai bergeser dan mendekat ke genggamanku. Akhirnya aku berhasil menggapai ujungnya dengan jariku. Saat aku tarik, HP itu jatuh ke lantai dari saku celanaku. Aku mengisutkan badan dan berupaya meraih HP itu dengan kaki dan tangan yang terikat. Hampir tidak mungkin bisa mengoperasikan HP itu dengan tangan terikat ke belakang. Maka aku pun lalu mempergunakan kakiku. Dengan ujung jari kaki, aku memencet tombol untuk membuka HP. Dengan susah payah, aku lalu memencet tombol daftar kontak untuk mencari nama ayahku. Betapa terkejutnya aku saat mengetahui bahwa daftar kontak di HP-ku kosong. Tidak ada satu nomor pun. Bagaimana bisa? Jelas-jelas tadi pagi aku masih menemukan banyak nomor di daftar kontak. Atau jangan-jangan si anak psikopat yang tadi sore meminjam HP ayahku ini adalah bagian dari komplotan. Tidak dipungkiri lagi, dia sengaja menghapus semua daftar kontak. Itu sebabnya dia butuh waktu lama sebelum mengembalikan HP itu kepadaku. Oh, betapa bodohnya aku telah ditipu oleh sindikat ini. Akhirnya aku pasrah. Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Sayup-sayup aku mendengar percakapan di luar. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas. Suaranya mirip orang yang berbicara keras lalu pelan, berbicara cepat lalu melambat. Kemudian semuanya hening. Keheningan yang mencekam. Seperti inilah akhir dari hidup. Demikianlah perasaanku. Namun tentu saja hidupku tidak berakhir saat itu, sehingga aku masih punya waktu untuk menceritakannya sekarang. Aku mendengar langkah beberapa orang, setidaknya 2 orang, yang mendekat ke pintu toilet. Pintu itu lalu dibuka perlahan.
Aku yakin sekali bahwa setelah ini, mungkin si penjahat Iwan atau Bambang yang akan membunuhku atau keduanya sekaligus, demi untuk menghilangkan bukti sebelum mereka melarikan diri dengan semua harta benda dari rumah kami yang bisa mereka bawa. Saat itu hari sudah gelap. Para penjahat itu sengaja tidak menghidupkan lampu di toilet sehingga di dalam sangat gelap. Pintu toilet pun terbuka. Kilauan dua cahaya senter ke wajahku membuatku linglung. Salah seorang dari mereka mendekat dan melihatku lebih dekat selama beberapa detik. Aku yakin sebentar lagi aku akan merasakan sabetan logam dingin di leher, perut atau dada, dan aku sudah pasrah menunggu apapun yang terjadi. Orang itu lalu berbalik dan dengan senternya mencari tombol lampu toilet, serta merta dia menghidupkan lampu ruangan itu. Mataku mengerjap-gerjap karena perubahan yang tiba-tiba dari gelap menjadi terang benderang. Seseorang mendekat ke arahku dan dengan sigap mengeluarkan sebilah pisau. Mungkin inilah saatnya, pikirku. Aku merasakan badanku dibalikkan ke samping oleh orang itu. Mungkin saja maksudnya bahwa aku akan ditusuk dari samping belakang. Tetapi kemudian aku merasakan tanganku terbebas. Dan beberapa detik kemudian, kedua kakiku juga terbebas. Tali-tali yang mengikat tangan dan kakiku sudah diputuskan oleh pisau yang kulihat dipegang seseorang tadi. Orang itu kemudian menarik sumpalan kain dari mulutku. Apa maksudnya ini semua? Apakah aku sengaja dibebaskan untuk kemudian disiksa dan dibunuh? Apa kamu baik-baik saja? Kata suara itu. Iya, kurasa mungkin, kataku bingung. Aku melihat wajah orang itu dan wajah seorang pria lain yang berdiri di ambang pintu toilet. Mereka bukan Pak Bambang atau Iwan yang telah mengikatku. Aku sama sekali tidak kenal mereka. Bapak siapa? Tanyaku terbata. Oh, jangan takut. Kami petugas kepolisian dari bagian kriminal. Kedua penjahat itu telah kami tangkap. Mereka sudah lama jadi buronan kami. Kami berterima kasih karena kamu telah membantu kami menjebak komplotan penjahat itu, kata petugas itu sambil membantuku untuk berdiri. Aku lega sekali mendengarnya, tetapi masih seolah tidak percaya dan bingung. Tetapi bagaimana sampai kalian bisa lakukan ini semua? Tanyaku keheranan. Mendengar pertanyaanku, kedua petugas itu saling memandang. Salah seorang rekannya yang berdiri di pintu kemudian menjawab. Oh, nampaknya orang tuamu tidak memberitahumu ya. Tapi yang jelas, orang tuamu yang mengatur jebakan ini. Aku ternganga dan tidak percaya. Kedua orang tuaku ternyata punya kemampuan yang luar biasa. Aku bangga kepada mereka. Tetapi kok tega ya mereka mengorbankan anaknya sebagai umpan? Demikian batinku. Tiba-tiba ada langkah orang berlari. Ibuku muncul sambil menangis. Ya Tuhan, terima kasih. Anakku masih hidup, katanya sambil memelukku. Di belakangnya muncul ayahku. Tanpa berbicara, dia pun memeluk kami. Kami bertiga berpelukan sambil mencucurkan air mata. Mohon maaf Pak, tanpa bermaksud mengganggu momen keluarga ini, tapi kami harus segera ke kantor membawa para tahanan tadi dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Rekan-rekan kami sudah menunggu di luar, kata seorang petugas. Baik Pak, terima kasih banyak untuk bantuan dan pengabdian kalian kepada masyarakat. Kalian akan mendapat respek dari seluruh lapisan masyarakat dan mendapat penghargaan dari atasan karena prestasi ini, kata ayahku kepada mereka dengan rasa terima kasih yang dalam. Para polisi itu hanya tersenyum. Mereka lalu berangkat. Aku dan ibu berjalan ke pintu depan. Saat melewati ruangan depan, aku memperhatikan kalau ruangan itu sudah acak-acakan. Saat tiba di pintu depan, para tetangga sudah berkumpul di depan gerbang, seraya beberapa anggota kepolisian yang berpakaian dinas dan berpakaian preman juga bersiap untuk berangkat dengan membawa beberapa barang bukti dan juga kedua penjahat tersebut. Para penjahat itu dimasukkan ke dalam mobil patroli polisi. Ada satu unit mobil patroli, 2 sepeda motor patroli, dan mobil penjahat itu sendiri yang dibawa oleh para petugas. Para tetangga ingin bertemu kami, tetapi dilarang oleh ayahku. Aku mendengar bahwa ayahku memohon kepada para tetangga agar datang menjenguk keesokan harinya saja, mengingat keluarganya butuh waktu untuk menenangkan diri dari situasi yang mengguncangkan ini. Ayahku memang sosok pahlawan yang selalu memastikan keamanan dan kenyamanan keluarganya. Setelah itu, kami berkumpul di ruang keluarga yang masih acak-acakan dan duduk bertiga di sofa. Kami semua sudah mulai tenang. Ibu membuatkan kopi hangat yang menenangkan untuk kami bertiga. Di mana Mpok Oti dan Kak Santi, Pak? Tanyaku kepada ayahku. Papa meminta mereka untuk membantu Pak Andi, rekanan kita dalam menuntaskan sisa pekerjaan kita di acara itu. Tetapi besok pagi, mereka akan datang ke rumah dengan menggunakan jasa taksi rekanan kita. Soalnya,
Papa dan Mama kan harus secepatnya ke sini untuk memastikan kamu aman. Jelas ayahku, Kami sangat bangga padamu, nak. kata ibuku dengan terharu. Hah? Kenapa, Ma? Tanyaku spontan. Soalnya kamu bisa membuktikan dirimu sebagai anak yang bertindak dengan hebat untuk menyelesaikan masalah yang besar. Menjebak komplotan itu sangat berbahaya loh. Mama ingin kalau bisa, mohon jangan ulangi lagi hal seperti itu. Kami takut terjadi apa-apa padamu loh, nak. Kata ibuku dengan mengibah. Aku jadi bingung sendiri dengan arah pembicaraan itu. Ma, aku bingung. Apanya yang hebat dari diriku? Bukannya Papa dan Mama yang mengatur jebakan ini? Tanyaku keheranan. Kali ini giliran mereka yang heran dan saling berpandangan. Kami hanya melakukan apa yang kamu minta kok, Nak. Kata ayahku. Yang aku minta? Tanyaku semakin heran. Seingatku, aku tidak meminta apa-apa. Kataku menjelaskan. Kami semua menjadi semakin kebingungan. Ibuku lalu mengambil HP pribadinya, lalu sambil menunjukkan sesuatu di HP-nya kepadaku, dia berkata, Ini ada pesan SMS yang jelas dari HP ayahmu yang kamu pegang seharian ini. Kami hanya mengikuti petunjukmu yang kamu tulis di pesan sini. Aku mengamati SMS itu dengan seksama. Pesannya diterima jam 15:33 WIB. Isi pesannya jelas sebagaimana tertera di bawah ini. Papa Mama jangan panik ya. Aku dan rumah kita dalam bahaya disatroni komplotan perampok hari ini sekitar jam 18:30 WIB. Segera hubungi polisi untuk menjebak komplotan ini. Para penjahat ini menyamar sebagai petugas telekom. Pesankan kepada para polisi agar tidak membuat curiga para penjahat itu sampai akhirnya mereka bisa dibekuk. Aku akan menonaktifkan HP ini setelah ini. Tolong jangan hubungi aku melalui telepon rumah atau HP ini. Pada akhirnya kalian akan tahu alasannya. Kalau kalian sayang, sekali lagi, kalau kalian sayang aku, tolong ikuti semua yang kuminta di SMS ini. Salam sayang buat Papa dan Mama. Aku teringat kalau HP ayahku masih tergeletak di lantai toilet. Aku langsung berdiri dan berlari ke toilet. HP itu aku pungut dari lantai toilet dan aku segera kembali ke ayah dan ibuku. Aku tidak pernah mengirim SMS itu. Lihat, pesan yang kalian tunjukkan tidak ada di fitur SMS yang terkirim. Isinya kosong. Bahkan aku bingung karena semua daftar kontak sudah hilang di HP ini. Kataku setengah berteriak kepada kedua orang tuaku. Dengan sigap, ayahku mengambil HP itu dari tangannya dan menelitinya dengan seksama. Ibuku juga memperhatikan. Jelas sekali, tidak ada SMS terkirim seperti pesan yang sampai ke HP ibuku. Semua daftar kontak juga kosong. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Pa, tadi aku ingat, HP ini dipinjam oleh anak tetangga depan rumah kita yang usianya sebaya denganku dengan alasan ingin mengirim SMS untuk pamannya demi urusan perbaikan WC atau apalah. Setelah dia mengembalikan HP kita ini, maka barulah semua keanehan ini terjadi. Tidak salah lagi, dia pasti ada kaitannya dengan komplotan ini loh, Pak. Kataku dengan yakin. Raut wajah ayahku kelihatan terkejut. Kenapa, Pak? Tanya ibuku kepada ayahku. Tidak apa-apa. Hanya saja aku agak kaget dengan penjelasan anak kita soal anak tetangga tersebut. Jelas ayahku kepada ibu. Memangnya apa yang membuat Papa kaget? Tanyaku lagi. Papaku tertegun sembari mengeluarkan sebuah amplop dari kantong celananya. Anak depan rumah kita yang kamu bicarakan tadi sempat menghampiriku di luar. Dia menitipkan amplop ini untuk disampaikan padamu. Baru saja Papa ingat itu, karena kamu menyinggung soal anak tetangga kita. Papa sendiri tidak tahu apa isinya. Kata ayahku sembari memberikan sebuah amplop kepadaku. Dengan penasaran, aku segera menerima amplop itu dari tangan ayahku dan membukanya. Isinya sepucuk surat. Di bagian atas surat itu ada chip kartu internet prabayar yang ditempelkan ke bagian atas kertas surat itu dengan selotip bening. Di bawahnya ada tulisan sebagaimana yang aku tuliskan di bawah ini. Kepada kawan baruku, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mengawali perkenalan kita dengan peristiwa yang luar biasa ini. Aku sendiri memang tidak pintar dalam seni berteman. Dari kecil, aku diasuh oleh pamanku. Ayah dan ibuku tidak pernah aku kenal. Jadi mohon maklum kalau aku tidak tahu caranya bersosialisasi dengan baik. Selain itu, banyak teman sebayaku yang merasa aku aneh karena hanya berminat pada sesuatu yang menantang untuk disimpulkan. Aku sendiri tidak populer di sekolah karena nilai-nilaiku anjlok. Hanya karena bantuan dan pengaruh pamanku yang seorang pengacara lah, sehingga aku terbantu untuk lulus dari sekolah menengah atas swasta.
Jadi, mohon maklumi aku yang tidak pandai berteman ini ya. Oh iya, mengenai peristiwa yang menimpa dirimu, sebenarnya ini bukan salahmu atau salahku, melainkan ya salah para penjahat itu yang memang sudah mengincar rumah kalian sebagai target kejahatannya. Tadi pagi, saat aku menyiram tanaman, tanpa sengaja aku melihatmu memastikan gembok pintu gerbang depan rumahmu terkunci sambil berbicara dengan ayahmu melalui HP. Aku langsung bisa menyimpulkan bahwa kamu seorang diri di rumah selama setidaknya 1 atau 2 hari ini. Kalau tidak, maka tidaklah mungkin ayahmu memastikan semua kunci itu, bukan? Bagiku, itu bukanlah hal yang luar biasa untuk disimpulkan. Tetapi, halnya berbeda saat kedua petugas telekom itu datang menjumpaimu. Saat aku sedang membersihkan dudukan WC di halaman samping rumahku, secara tidak sengaja aku mendengar percakapan kalian. Aku langsung bisa menyimpulkan ada sesuatu yang janggal. Petugas dari perusahaan telepon manapun tidak akan mempermasalahkan besar tagihan pelanggannya, karena semakin besar tagihan, maka akan semakin menguntungkan bagi perusahaan mereka. Untuk mengecek tagihan, petugas telepon tidak perlu berbicara kepada orang tuamu atau pelanggan mereka, melainkan cukup melihat data tagihan mereka di kantor perusahaan telepon dan membiarkan para pelanggan membayar. Mereka hanya akan bertindak memberikan solusi untuk tagihan yang berlebih bila pelanggan mengajukan keberatan secara resmi. Untuk melihat apakah ada kabel ilegal yang tersambung atau kesalahan instalasi, maka petugas tidak perlu sampai mengarahkan perhatian ke satu tiang telepon tertentu sebagai alasan untuk memutuskan sambungan telepon. Selain itu, tidak ada petugas perusahaan telepon manapun yang senang dengan tugas lembur sore sampai malam di akhir pekan. Padahal, tugas itu bisa dilakukan di siang hari pada hari kerja berikutnya. Semua kesimpulan yang aku perhatikan itu membuatku tersadar bahwa dirimu yang polos sedang dalam bahaya besar. Dari gelagat mereka yang terlatih, aku yakin bahwa mereka sudah biasa melakukan tipuan seperti ini. Bisa saja mereka akan mencelakaimu untuk menghilangkan saksi bukti hidup. Aku lalu berpikir keras untuk bisa membantumu. Maka, sesaat sebelum kamu beranjak ke rumah, aku menyapamu dengan alasan ingin meminjam HP. Ya, aku tahu, kamu pasti terusik, tetapi tidak ada cara lain. Kalau aku menceritakan mengenai rencana jahat itu kepadamu, aku yakin kamu tidak akan siap dan menjadi panik. Kepanikanmu akan membuat para penjahat itu mengurungkan niat mereka, dan hasilnya mereka tidak berhasil ditangkap petugas. Itu artinya, mereka akan tetap bebas mengulangi perbuatan mereka di waktu dan pada tempat yang berbeda. Aku yakin bahwa sepanjang beberapa hari ini, mereka telah mengamati rumah kalian dari suatu tempat tanpa tentara. Tetapi, percakapan 2 orang remaja yang bertetangga dalam kurun waktu kurang dari 10 menit seperti yang kita lakukan tadi, tidak akan membuat mereka curiga. Sewaktu aku berhasil meminjam HP kalian dengan segala cara, ya, walaupun kamu tidak suka, maka aku segera berlari ke rumahku. Aku lalu mencari nomor kontak ayah atau ibumu. Itu tidaklah sulit, karena kalian membuat jelas nama-nama kontak keluarga seperti nama Mama. Aku lalu bisa menyimpulkan bahwa HP yang aku pegang saat itu adalah milik ayahmu, karena aku tidak menemukan nama kontak Papa, melainkan Halim Husada, nama ayahmu sebagaimana yang tertera di papan nama rumah kalian. Aku lalu mengirimkan SMS tentang apa yang harus dilakukan ke HP ibumu. Beruntung, HP kalian dilengkapi dengan notifikasi terbaca pada saat ibumu membaca pesan itu. Aku lalu memindahkan semua nomor kontak yang tertinggal di perangkat ke dalam kartu melalui menu pemindahan di HP kalian. Untung, kartunya belum kepenuhan. Lalu aku mencabut kartu itu dan menggantinya dengan kartuku yang kebetulan belum pernah aku pergunakan. Tujuannya, agar aku bisa menunjukkan bahwa sinyal di HP kalian dalam kondisi baik dan kamu tidak mencurigai kalau kartumu sudah aku ambil. Dan itulah yang terjadi pada waktu aku mengembalikan HP itu kepadamu, walau jadinya waktu pengembaliannya lebih lama karena aku harus mengerjakan beberapa hal kecil tadi. Semua itu kulakukan dengan tujuan agar kamu tidak bisa dihubungi atau menghubungi siapapun demi aku bisa menjebak komplotan itu. Ada 2 hal yang aku khawatirkan. Yang pertama adalah, bagaimana kalau orang tuamu menghubungimu lewat telepon rumah, sekalipun sudah aku larang melalui SMS tadi. Tetapi, kalaupun sampai itu terjadi, kamu tidak akan mendapat risiko apapun, selain adanya kemungkinan bahwa para penjahat itu akhirnya mencurigai rencanaku karena melihat kepanikan kalian, mengurungkan niat mereka, dan tidak terjebak saat ini. Hal yang pertama tidak terjadi, karena kedua orang tuamu menunjukkan rasa sayang padamu
dengan cara menuruti apa yang mereka rasa kamu minta dalam SMS itu. Hal kedua yang aku khawatirkan, bagaimana kalau kedua orang tuamu tidak bertindak memanggil bantuan petugas tepat pada waktunya? Memang, kalau sampai terjadi, ini bisa membahayakanmu. Mengantisipasi hal itu, aku juga sudah menelepon pamanku dan menceritakan semua kecurigaanku. Beliau juga memiliki bakat yang sama sepertiku, bisa menyimpulkan sesuatu dengan baik dan akurat. Maka, beliau menggunakan jaringannya di kepolisian kota ini untuk memastikan apakah pengaduan dari orang tuamu sudah disampaikan ke pihak kepolisian setempat sesuai instruksi di SMS yang aku berikan. Bila ternyata tidak, maka pamanku yang akan bertindak melaporkan. Pada kenyataannya, orang tuamu sudah melaporkan rencana tindak kejahatan ini sesuai dengan instruksi melalui SMS yang mereka terima. Saat pamanku mengkonfirmasi hal ini kepadaku, aku sudah merasa tenang. Dan dengan santai, aku langsung menulis surat ini bahkan sebelum kejadiannya berlangsung. Oh iya, mudah-mudahan kamu tidak menyadari ya, kalau para polisi melompati pagar belakang rumahmu dari rumah tetangga belakang rumah kalian demi untuk bersembunyi di berbagai sudut belakang rumah kalian tanpa ketahuan, yaitu di sekitar jam 18.30 WIB. Seraya, mereka semua menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Satu lagi, seperti yang kamu lihat, kartu prabayar HP kalian aku tempel dengan selotip di bagian awal surat ini. Semua nomor kontak tidak ada yang hilang, hanya berpindah dari penyimpanan perangkat ke penyimpanan kartu. Silahkan pasang kembali. Dan mengenai kartuku yang sekarang ada di HP kalian, kamu bisa mengembalikannya kepadaku. Itu pun kalau kamu masih sudi bertemu denganku setelah semua kejadian ini. Aku ingin sekali berteman denganmu. Sekali lagi, itu pun kalau kamu sudi berteman denganku. Salam kompak dari kawanmu, Budi Davidson. Kami bertiga hanya bisa terpana di ruangan itu. Setelah sekian lama terdiam, ayahku melipat surat itu, menatapku dan berkata, Poni, kamu punya kesempatan untuk bersahabat dengan seorang anak sebayamu yang luar biasa, yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Kamu akan banyak belajar darinya, karena dia bukanlah manusia seperti rata-rata umumnya. Pada saatnya nanti, persahabatan kalian akan menghasilkan banyak hal yang luar biasa juga. Demikianlah kisah perjumpaan menarik saat itu dengan sahabatku yang bisa aku ceritakan saat ini dengan santai. Walau saat menjalaninya dulu, terasa mencekam dan menakutkan, sekaligus menimbulkan kekaguman akan kepribadian sahabatku ini. Aku mengakui bahwa itulah kali pertama aku mulai merasa akrab dengan sahabatku, Budi Davidson. Pertemanan kami selanjutnya menjadi awal dari ratusan kisah menarik yang pernah kami alami bersama. Dan memang sejak saat itu, aku tidak pernah merasa hidupku menjemukan, karena hidupku setelah kejadian ini penuh dengan petualangan yang mengasihkan. Saat ini, hanya ini yang bisa aku ceritakan. Tetapi di kesempatan yang akan datang, aku akan menceritakan banyak kejadian yang bagiku menarik dan luar biasa selama bertahun-tahun yang pernah kami hadapi dan taklukkan bersama. Dan tentu saja dengan sahabatku yang berkepribadian unik ini.